mengikuti ujian kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Asmir SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SMP Negeri 3 Satap Masamba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 dengan nomor induk mahasiswa 25028100059 dari LPTK Universitas Islam Negeri Palopo. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SMP Negeri 3 Satap Masamba pada kelas 8 dengan tema mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak, gimana pelajaran ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memasuki materi, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, yang dipandu oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman artinya. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Untuk sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta sekalian kita ikuti semua, dan saya minta satu orang untuk memandu menyanyikan lagu bangsa Indonesia. Ayo, satu orang. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Yang hitungan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk. Baik, saudara sekalian, sebelum kita saya cek pelajaran dulu ya. Silakan namanya. Amelia, Hadir Pak. Aulia, Nur Asisa. Hadir Pak. Baik, saudara sekalian, materi kita pada siang hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sekarang materi kita pada hari ini adalah bab 2 ya. Bab 2 silakan buka untuk modul ceritanya bab 2 mendalami iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan mau bertanya kepada anda sekalian, apakah kalian semua gemar membaca Al-Quran? Sekali lagi, apakah kalian gemar membaca Al-Quran? Iya, benar. Kalau teman tidak ya. Coba melihat bagian A itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, pertama adalah melalui metode pembelajaran saya mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang kedua adalah melalui teknik kalian menjelaskan cara mencintai Al-Quran, cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku berbudi dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah melalui metode pembelajaran seluruh kalian dapat membuat gratis dituliskannya kitab Allah kepada para nabi dan rasul yang benar serta menunjukkan mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab secara suci Al-Quran. Nah, kemudian lanjut harus sekalian. Arti iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, arti iman ini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para nabi dan rasul. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Zabur. Adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa sub adalah sebagai berikut. Jadi ada 5 ya, maksudnya para nabi yang menerima wahyu pada saat itu. Yang pertama adalah Nabi apa? Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi
alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim. Yang terakhir adalah Nabi Musa alaihissalam. Adapun isi pokok ya kitab Allah Subhanahu wa taala, ia diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal. Ya, di antaranya ada 5 ya. 5 isi pokok dalam kitab. Pertama adalah akidah, meneraskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah akhlak, cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama. Kemudian yang keempat adalah janji, pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Dan terakhir adalah kisah umat terdapat. Kitab Sabur. Kitab Sabur itu yang diwahyukan siapa? Nabi apa? Siapa yang bisa? Nabi Daud. Nabi Daud. Kitab Sabur itu tidak mengandung hukum ya, hukum atau syariat yang baru. Jadi kalau sudah suatu hal terkait dengan kitab Sabur itu jadi diwahyukan kepada para nabi Daud. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil ini yang diwahyukan kepada Nabi siapa? Isa. Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini di dalam kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. Dia ada beberapa ajaran. Yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga adalah menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali rasul setelah Isa alaihissalam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun isi pokok ya, yaitu ada 6 isi pokok dalam pelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Kedua adalah ibadah dan amalan. Ya, hablum minallah wa hablum minannas. Artinya anak sekalian, antara hubungan kita kepada Allah, kemudian baru hubungan sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah syariat hukum. Syariat hukum, kemudian akhlak atau budi pekerti, kemudian tarikh sejarah dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi itu ada beberapa 6 isi pokok dalam Al-Quran. Kemudian cara beriman kepada kitab Allah, meyakini dengan sepenuh hati. Jadi artinya bahwa
beriman kepada kitab Allah itu adalah betul-betul untuk meyakinkan diri kita sebagai hamba Allah. Kemudian membenarkan terhadap adanya kitab, membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala berarti tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada Nabi dan Rasul. Ya, kita lanjut. Cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika pedoman pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mewujudkan dalam bentuk sikap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab Allah sebelumnya, karena kita semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Dan menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran itu tidak ada alasan selaku generasi Muslim ya untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menunjukkan ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya dan mengamalkannya isinya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi generasi mencintai Al-Quran. Jadi ada 5 ya. Jadi mencintai Al-Quran pertama adalah memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Kemudian kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, sikap kepada dicintai dan Al-Quran. Yang ketiga adalah dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Sebagai sahabat, hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Kemudian keempat adalah menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor perubahan dalam kebaikan. Terakhir, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama manusia. Baik, sekalian kita lanjut. Baik, semua selanjutnya kita kerja tugas dulu ya. Dia tentunya di halaman 50. Halaman berapa? Halaman 50. Kita kerjakan pilihan tandanya
yang ditulis adalah soalnya, kemudian pilih salah satu jawaban di situ mana yang dianggap benar, itulah yang kita kasih masukkan buku tugas tak. Paham? Paham? Jadi ada beberapa nomor, 10 nomor ya. Kita kerjakan itu. Saya ulangi. Soalnya kita tulis, kemudian pilihan gandanya A, B, C, D. Mana yang dianggap benar, itulah yang dikasih masuk di buku tugas. Ya, paham ya? Sudah ya? Yuk. Ya, selesaikan. Ya, sudah ya. Coba pukul buku tugasnya. Insyaallah. Ya. Oke. Sudah ya. Jadi sebelum ditutup saya refleksikan terkait dengan pertemuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, coba minta beberapa orang untuk ada isi pokok ya. Di pokok, nah siapa yang bisa sebut? Coba Amel, coba kita naik berikan beberapa isi pokok Al-Quran. Ya, ada berapa? Boleh, kita yang lain nanti. Satu, akidah atau keimanan. Dua, ibadah atau muamalah. Oke, iya. Boleh plus untuk Amelia. Nah, kemudian selanjutnya siapa lagi? Aiman. Iya, Aiman. Di bawah ada beberapa Aiman yang bisa salah satunya kita bisa sebutkan. Ya, satu. Nah, apa? Syariat atau hukum. Ya, oke, Bu. Siapa lagi? Salam, iya, boleh salam. Salam. Berapa isi pokok yang bisa disebutkan salam? Hah? Satu. Apa itu? Oke, ya termasuk ya. Siapa lagi yang bisa? Ya, kejar.
Ada berapa isi buku Al-Quran yang ketahui ya? Satu nih Pak. Oke, siap. Apa? Tariku atau sejarah? Oke. Jadi atau hukum. Apa lagi? Oke. Apa berada berapa isi buku yang Anda ketahui? Satu. Hah? Oke, jadi ada dasar pengetahuan. Ayo, siapa lagi? Silakan. 6. Oke, cukup ya. Jadi saya kira itu untuk isi pokok dalam Al-Quran. Jadi anak sekalian, materi kita itu ada bunyinya ya. Alhamdulillah dari satu pertemuan kita ini sudah beberapa anak-anakku yang bisa sebutkan itu isi dalam Al-Quran. Kemudian kita jangan tadi menyangkut dengan soal ya, alhamdulillah sudah selesaikan. Kemudian kita masuk refleksi hari ini ya. Hari ini kita simpulkan kita bertemu dalam bab 2 ini yang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu sebagai petunjuk hidup manusia melalui kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bagi orang Muslim ya, kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai kitab terakhir dan paling sempurna sebagai pedoman hidup dengan membacanya, memahami isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan ini juga menumbuhkan setiap toleransi, rasa syukur atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta dorongan untuk kehidupan sesuai dengan ajarannya. Menutup pertemuan kita pada siang hari ini, saya minta sesuai kebiasaan kita, sebelum menutup mari kita membaca hamdu ya. Doa dimulai. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.